warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi teman-teman semuanya. Pagi, 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 pagi. Pagi-pagi. Kan semangat awal Yang kan. saya hormati rekan-rekan Ekoners, SBU SBT. Salam hormat kami buat GM SBU SBT, Pak Handi, buat manajer yang ada di sana, kemudian rekan-rekan Ekoners yang berbahagia, kemudian yang saya hormati rekan-rekan mitra kerja Econ Plus untuk Sumatera bagian tengah. Terima kasih atas support dan dukungannya. Yang saya hormati, yang saya sayangi juga rekan-rekan K3KL dari pusat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan training online ya bersama untuk teman-teman di SBU SBT dengan para mitra. Dengan harapan dan tujuannya adalah kita punya pemahaman yang sama terkait dengan keselamatan kerja. Kita tahu bahwa kita bekerja di area bertegangan yang punya potensi bahaya. Jadi tidak perlu takut, yang paling penting kita siap, kita waspada, dan kita punya knowledge-nya, punya ilmunya. Tadi sudah disampaikan Mbak Rika bahwa dalam pelatihan ini nanti ada sertifikatnya. Kami harapkan teman-teman, terutama dari mitra gitu ya, bisa mengikutinya dengan baik. Nanti akan dijelaskan terkait dengan dasar hukum K3, kemudian pengenalan K3 itu seperti apa, prosedur dan standar keselamatan kerjanya seperti apa, alur pelaksanaan K3 hingga pencegahan dan pengendalian risiko yang menurut saya ini sangat penting buat teman-teman pelaksana di lapangan. Sehingga teman-teman pelaksana di lapangan mempunyai common sense yang sama terkait dengan kepatuhan terhadap K3. Berangkat selamat, ya kan, pulang dengan selamat. Sayang sekali kalau kita melakukan hal-hal yang tidak patuh pada pedoman yang berakibat pada hal-hal yang fatal buat kita. Kasihan orang tua kita, ya kan, keluarga kita, anak istri kita, ataupun orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita, manakala kita tidak patuh pada K3. Nah ini teman-teman diberikan kesempatan nanti untuk diberikan knowledge-nya, silahkan dimanfaatkan untuk bertanya ya, bertanya apapun itu silahkan yang berhubungan dengan K3. Nanti kami akan memberikan sertifikat apresiasi ya sebagai bentuk dari keterlibatan teman-teman dari training ini yang kita namakan basic safety training. Jadi teman-teman tahu, mengerti ya kan bagaimana bekerja dengan aman. Ya ini akan membekali teman-teman semua di lapangan. Nah, harapan saya teman-teman bisa memahami dan bisa mengimplementasikan. Jadi pada saat nanti ada patroli offline, teman-teman semuanya bisa meyakinkan bahwa teman-teman bekerja dalam kondisi aman dan dengan kepatuhan pada K3. Semoga acara ini dapat dijalankan dengan lancar. Teman-teman semuanya mendapatkan berkah ilmu dari yang disampaikan oleh teman-teman K3 EKL. Sekali lagi, selamat mengikuti pelajaran ini. Semoga apa yang kita rencanakan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Sukses buat Econ Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Yunet untuk sambutannya. Mungkin tadi ada beberapa arahan juga ya terkait K3 tentunya untuk rekan-rekan yang ada di lapangan maupun yang ada di regional. Mungkin selanjutnya akan diberikan link pretest yang dapat diisi oleh rekan-rekan semuanya selama kurang lebih 13-15 menit. Jadi nanti link pretest akan dibuka sampai pukul 10:35 ya. Jadi nanti kita tunggu sampai 10:35 menit. Begitu. Silakan diisi untuk pretestnya. Dan juga jangan lupa untuk mengisikan daftar hadirnya juga. Silakan untuk rekan-rekan yang bergabung di Zoom pada pagi hari ini untuk mengisikan pretestnya ya.
Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
karena tidak ada. Baik, rekan-rekan semuanya, sudah pukul 10:35 untuk pengisian pretest. Bisa kita cukupkan untuk agenda selanjutnya, yakni materi yang akan saya bawakan. Materi di sini terkait dasar-dasar K3 di lapangan maupun yang ada di office ya, seperti itu. Jadi mohon disimak baik-baik. Selama berjalannya materi juga silakan diisi kembali ya untuk absensinya. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang baru bergabung, silakan untuk mengisikan presensi atau absensi pada pagi hari ini. Untuk materi akan saya izin share screen. Apakah sudah terlihat pada layar? Sudah. Sudah ya? Mbak, sudah Mbak. Baik. Sudah, Mbak. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya. Jadi untuk safety training kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas selama 45 menit ke depan. Jadi ada 7 materi yang akan dibawakan. Dasar hukum mengenai manajemen K3, pengenalan K3, prosedur dan standar keselamatan kerja, alur pelaksanaan K3 di lapangan, pencegahan dan pengendalian risiko, serta tanggap darurat kebencanaan, dan K3 lingkungan kerja di area office. Tentunya adanya K3 ini tidak lain dan tidak bukan ya, selalu ada dasarnya. Jadi K3 sendiri di perusahaan-perusahaan maupun mungkin di pelayanan publik maupun di pemerintahan sendiri itu diatur pelaksanaannya dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Sebagai salah satu komitmen juga dikeluarkan peraturan direksi PLN yang mengatur mengenai K3 serta adanya pembentukan ya P2K3 di lingkungan Icon Plus. Nah, pengaturan K3 di perusahaan masing-masing ini diatur dalam sebuah sistem bernamakan Sistem Manajemen K3 atau SMK3. Tentunya SMK3 ini diharapkan bisa menjadi perhatian semua pihak karena K3 sendiri bukan tanggung jawab dari tim K3 saja, melainkan setiap pekerja masing-masing. Lalu angka kecelakaan kerja di Indonesia maupun di dunia ini masih relatif tinggi. Lalu mungkin banyaknya pekerja yang masih kurang sadar ya akan terkait K3 ini. K3 sendiri ini mungkin rekan-rekan tidak asing, jadi keselamatan dan kesehatan kerja tujuan utamanya untuk tentunya memberikan hak rekan-rekan pekerja untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatannya selama masa bekerja. Untuk terciptanya pekerjaan yang aman dan juga sehat, serta nantinya akan terwujud peningkatan sistem efisiensi dan produktivitas kerja di sebuah perusahaan. Nah, kita masuk ke dalam pengenalan K3. Mungkin tidak asing ya,
bahwa di lapangan sendiri tentunya kita menemukan bahaya dan juga resiko. Kalau biasanya patrol briefing dengan kami online maupun pernah bertemu offline, pasti ditanya apa saja Mas bahayanya di lapangan. Nah, bahaya itu berbagai macam dan diklasifikasi dengan menjadi beberapa golongan ya. Mungkin untuk fisika sendiri itu seperti kebisingan, lalu getaran, pencahayaan yang terlalu terang dan lain sebagainya. Untuk bahaya biologi ini berasal dari makhluk hidup seperti jamur, terus virus COVID-19 mungkin yang sekarang mulai menurun ya untuk angkanya. Lalu bahaya kimia. Bahaya kimia sendiri tentunya dari bahan-bahan kimia dan beracun yang mungkin kita pakai. Lalu bahaya mekanik ini berasal dari alat-alat atau tools yang kita pakai. Bahaya ergonomi ini berarti cara kerja yang mungkin salah dan bisa menyebabkan biasanya cedera ya. Lalu ada bahaya psikososial. Mungkin di lapangan pernah bertemu dengan ormas atau mungkin masyarakat yang eh, menekan atau mungkin menegur kita di lapangan sehingga menyebabkan bahaya psikososial atau ancaman di bidang sosial. Untuk resiko sendiri ini muncul karena adanya suatu bahaya, jadi adanya bahaya menimbulkan suatu resiko kecelakaan kerja, seperti terjatuh, tertusuk material tajam, dan juga tersengat arus listrik. Nah, untuk K3 sendiri juga ada 3 penyebab ya adanya kecelakaan kerja. Yang pertama unsafe condition, di sini artinya kondisi yang nggak aman. Jadi kalau kondisi yang tidak aman itu identik dengan kondisi di lingkungan yang menyebabkan mungkin pekerja bisa berbahaya. Contohnya kayak kabel milik PLN yang terkelupas, terus tidak standarnya tiang atau tiang yang miring, lalu cuaca yang begitu terik atau hujan, dan mungkin waktu kerja yang berlebih. Nah, lalu selanjutnya penyebab kecelakaan kerja yang kedua ini adalah unsafe action. Kalau unsafe action itu tindakan yang tidak aman. Jadi kalau unsafe action ini disebabkan oleh pekerja itu sendiri. Jadi tindakan dari pekerja yang membuat tidak aman. Seperti tidak menggunakan APD yang lengkap, tidak mengikuti SOP, merokok saat bekerja, dan meletakkan material maupun tools di sembarang tempat, sehingga mungkin bisa menyebabkan tersandung, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, penyebab kecelakaan sendiri bisa disebabkan dari near miss atau kejadian-kejadian hampir celaka. Kenapa near miss ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja? Karena ketika near miss tidak dilaporkan, kita tidak aware dengan kejadian hampir celaka di hari sebelumnya dan tidak menginformasikan mungkin kepada rekan-rekan yang lain, bisa jadi hampir celaka ini menyebabkan beneran celaka gitu. Jadi kita menemukan tiang miring tapi tidak memberitahukan mungkin tim-tim atau anggota yang lain. Ternyata tiang tersebut digunakan oleh tim yang lain gitu atau pekerja yang lain. Nah, mungkin dari pekerja itu tidak tahu dengan keadaannya sehingga terjadilah kecelakaan kerja menimpa ke pekerja yang selanjutnya mengerjakan di tiang tersebut. Nah, kecelakaan sendiri ini disebut accident, jadi kejadian yang tentunya tidak terduga dan menimbulkan kerugian material maupun properti. Untuk A3 di bidang kelistrikan, karena mungkin kita bekerja memang tidak langsung di arus ketenaga listrikan, tapi kita bekerja di area ketenaga listrikan, yakni aset-aset milik PLN yang kita pergunakan sebagai untuk kita bekerja di sana. Nah, di sini ada SUTET, SUTT,
SUTM dan SUTR. Nah, masing-masing sendiri punya bahaya tentunya yang berbeda-beda dan juga identik dengan tegangan ya, tegangan yang berbeda-beda. Jadi kalau SUTM sendiri ini sebesar 200 kV sampai 500 kV, SUTT 150 kV, untuk SUTM ini biasanya 6 sampai 30 kV dan SUTR ini sebesar 40 sampai 1000 volt. Jadi mungkin bisa dibayangkan rekan-rekan apabila bekerja mungkin di tegangan menengah itu tegangannya bisa jadi 6.000 sampai 30.000 volt ya. Jadi sangat amat besar. Nah, untuk standar keselamatan kerja mungkin sudah dituangkan juga ya ke dalam kontrak-kontrak harus seperti apa pemasangan kabel, pemasangan aksesoris dan lain sebagainya. Itu wajib mengikuti jarak aman yang ada di tiang maupun di SUTT maupun di aset-aset yang lainnya. Jadi untuk saluran dari tegangan menengah sendiri ini ke jalur telekomunikasi kita jaraknya sebesar 2,5 meter. Seperti itu. Untuk tiang yang ada trafo ini harus pemasangan harus berada di bawah trafo atau di bawah dudukan trafo. Minimalnya itu sebesar 30 cm ya dari dudukan trafo. Nah, ini beberapa poin yang harus diperhatikan ketika kita bekerja dalam keadaan bertegangan. Mungkin kalau kita jarang sekali ya melakukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan, karena ini mungkin teman-teman PLN yang lebih sering, tapi kita bekerja di dekat instalasi yang bertegangan. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Nah, mungkin kita bisa menyimak video seperti apa mungkin standar pekerjaan di lapangan ya, dan hal-hal apa yang harus dilakukan. Nah, sepertinya ada bermasalah untuk videonya. Kita bisa lanjut dulu ke slide yang lain. Nah, untuk mengatur jalan K3 di lapangan, kita membuat alur pelaksanaan. Jadi alur pelaksanaan ini ada 3, ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Untuk perencanaan, kita adakan safety briefing. Safety briefing ini mungkin biasanya sebelum melakukan pekerjaan ya. Jadi kita melakukan briefing sebelum melakukan pekerjaan. Ini sangat amat krusial karena dalam safety briefing ini kita bisa menyiapkan keseluruhan sebelum kita bekerja. Jadi kita menyiapkan dokumen-dokumen kerja, menyiapkan APD dan juga tools, lalu menyiapkan job safety analysis, dan juga mungkin review ya terkait temuan-temuan di hari kemarin atau kejadian-kejadian hampir celaka di hari sebelumnya. Tentunya ditutup dengan yel-yel dan juga tidak lupa untuk doa bersama. Nah, di safety briefing sendiri ini bisa diselipkan ya. Jadi sebut tunjuk ini merupakan kegiatan untuk menyebutkan dan menunjuk APD yang kita gunakan. Berguna untuk memastikan bahwa APD-nya sudah siap, layak, dan juga sudah dipakai oleh rekan-rekan di lapangan. Mungkin kita simak dulu.
Hmm. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Untuk fase pelaksanaan, kita ada safety patrol, jadi di mana kita melakukan pengawasan dan juga eh, pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang unsafe action atau unsafe condition di lapangan. Jadi kita melakukan pengawasan dan juga pemeriksaan ya terhadap APD yang digunakan, lalu juga lingkungan kerja di sekitar maupun hal-hal lainnya terkait K3 di lapangan. Jadi biasanya dilakukan oleh tim K3 atau manajemen terkait. Nah, untuk selanjutnya di alur pelaksanaan K3, kita juga ada job safety analysis dan juga working permit, di mana dua dokumen ini biasanya memberitahukan apa saja progres pekerjaan rekan-rekan dan apa saja bahaya dan juga resiko yang bisa ditimbulkan. Sehingga working permit atau safety working permit ini berguna sebagai informasi untuk rekan-rekan bisa ketahui jenis pekerjaannya, jenis bahayanya apa, dan juga kita tahu mana saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Untuk pencegahan dan juga pengendalian resiko, kita ada namanya hierarchy of control atau pengendalian terhadap resiko atau bahaya. Jadi hierarki ini dimulai dari yang paling efektif sampai yang paling tidak efektif atau efektivitasnya sangat kecil. Jadi untuk mengendalikan sebuah bahaya, yang pertama ada eliminasi. Apakah kita bisa melakukan eliminasi atau penghilangan secara keseluruhan bahaya tersebut? Contohnya mungkin bahaya listrik ya. Bahaya listrik kan tidak mungkin kita hilangkan. Lalu substitusi, apakah kita bisa mensubstitusi listrik tersebut di area kerja kita? Tentunya tidak bisa. Engineering controls mungkin sudah dilakukan ya oleh teman-teman PLN seperti mungkin pemakaian kabel yang memang sudah standar seperti itu, aksesoris yang sudah standar dan lain sebagainya. Untuk administrative controls ini biasanya dari surat seperti dokumen-dokumen kerja, seperti prosedur, terus juga instruksi kerja dan lain sebagainya. Nah, yang paling efektivitas paling kecil itu dengan adanya APD. Di APD ini mungkin selama ini kita taunya mungkin paling efektif ya untuk menanggulangi si bahaya tersebut, tapi ternyata sangat kecil efektivitasnya. Nah, untuk standar APD di Icon Plus sendiri, ini kita bisa lihat kembali dari jenis pekerjaannya. Apabila mungkin pekerjaan di ketinggian, kita wajibkan untuk menggunakan safety belt atau full body harness. Tapi minimal APD yang harus dipakai adalah safety helm, terus safety vest atau rompi kerja, lalu sarung tangan dan juga sepatu safety. Tentunya tidak lupa kita menggunakan test pen ya sebagai tools tambahan untuk mengecek tegangan. Nah, sebagai catatan sendiri, ini baju yang dipakai oleh rekan-rekan haruslah rapi dan juga sopan. Jangan pakai celana pendek ataupun celana yang robek-robek.
Nah, untuk di sekitar area atau lokasi kerja kita harus mengetahui tanggap darurat yang ada di lokasi tersebut. Apabila terjadi gempa bumi, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama mungkin jangan panik dan tetap mengikuti tentunya arahan kita sebutnya Captain Floor ya, atau mungkin penanggung jawab evakuasi yang ada di lokasi kerja. Misalnya apabila ada di area GI, berarti mengikuti teman-teman dari GI. Apabila ada di tiang yang di pinggir jalan, berarti kita harus mengevakuasi diri kita sendiri. Lalu lindungi badan kita dari goncangan, bisa bersembunyi di bawah meja atau menjauhkan diri dari bangunan-bangunan. Lalu setelah gempa berhenti, mungkin kita harus menunggu beberapa saat ya, untuk mungkin bisa kembali bekerja apabila di gedung, atau mungkin apabila ada pekerjaan di tiang maupun di sutet, itu menunggu beberapa waktu. Hindari bangunan dan juga pohon-pohon yang ada di sekitar, lalu menuju titik kumpul di area kerja maupun mungkin kalau di lapangan yang tidak ada titik kumpulnya, kita bisa melihat mungkin lokasi yang paling aman untuk kita lakukan evakuasi atau ditujukan untuk titik kumpul. Nah, tadi gempa bumi, lalu apabila adanya kebakaran, ini tetap tenang dan jangan panik. Sama juga untuk meninggalkan gedung atau area kerja dan mengikuti petunjuk Captain Floor. Tentunya berjalan cepat tapi tidak berlari ya. Lalu jangan berbalik arah dengan jalur evakuasi karena akan terjadi tabrakan. Untuk rekan-rekan yang menggunakan sepatu hak tinggi ini bisa dilepas terlebih dahulu. Lalu apabila pandangan tertutup asap, berjalan dengan merayap atau merayap pada tembok maupun pegangan pada handling di tangga ya. Nah, selanjutnya ini ada mengenai alat pemadam api ringan. Ini mungkin di POP kita sudah disediakan ya APAR di ruangannya atau mungkin di lokasi-lokasi kerja di area lokasi kerja di perusahaan manapun ini menyediakan APAR. Jadi APAR ini sebagai alat untuk memadamkan api di awal terjadinya kebakaran seperti itu. Jadi apabila apinya belum membesar atau benar-benar masih bisa kita kendalikan dengan APAR, kita bisa menggunakan APAR ini. Jadi APAR sendiri ini caranya pertama kita menarik pin pengaman yang ada di handle APAR, lalu kita mengarahkan selang atau nozzle ke sumber api. Kita tekan tuas dan sapu dari setiap sisi atau sapu ke arah yang berlawanan dengan arah angin seperti itu. Untuk APAR sendiri ini bermacam-macam. Untuk isi APAR sendiri bermacam-macam dan masing-masing kita bisa sesuaikan dengan bahan yang terbakar. Mungkin saya ambil contoh untuk apabila yang terbakar adalah berbahan dasar padat ya, seperti kayu, lalu tekstil, kertas, dan bahan padat lainnya. Ini bisa menggunakan APAR dengan isian air, foam, chemical powder atau powder, atau liquid gas ya, atau wet chemical. Nah, selanjutnya kita masuk ke lesson learn ya. Jadi lesson learn ini berawal dari kejadian-kejadian yang pernah ditemukan di lapangan
dan kita ambil pembelajarannya tentunya agar tidak terjadi kejadian yang sama ya. Kita coba investigasi dari kecelakaan kerja yang ada di lapangan. Setelah diketahui penyebabnya, kita lihat dan kita coba sampaikan kepada teman-teman agar menjadi pembelajaran. Nah, mungkin yang pertama untuk gambar-gambar berikut, mungkin ada yang bisa bantu jelaskan apa saja sih bahaya yang ada di gambar-gambar berikut ya. Seperti itu, yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja atau berbahaya bagi pekerja di lapangan. Mungkin saya coba meminta bantuan jawaban ya dari teman-teman atau audiens yang mengikuti hari ini. Mungkin Mas Adrison. Monitor Mas Adrison masih mengikuti Zoom pagi hari ini? Oke. Kalau enggak kita coba Mas Muhammad Miftah. Mas Baik, Kak. Miftah. Oke. Hadir ya Mas ya, Mas Muhammad Miftah. Boleh bantu Hadir. saya Mas untuk identifikasi mungkin dari gambar-gambar berikut apa saja sih bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja untuk teman-teman di lapangan? Silakan Mas. Menurut saya di gambar pertama itu di gedung tinggi, mungkin kemungkinan ada terpeleset jatuh ke bawah. Oke. Kemudian eh, Sebenarnya ini untuk keempat gambar ini di lokasi yang sama Mas, tapi beda-beda angle aja nih. Jadi bisa secara keseluruhan apa aja nih bahayanya yang terlihat. yang pertama tadi Kak, yang terpeleset jatuh ke bawah kan. Oke. Kemudian eh, tersengat listrik Kak. Tersengat listrik. Lalu tersengat Mungkin itu saja listriknya. Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Muhammad Miftah ya atas jawabannya. Mungkin satu orang lagi ya izin untuk tahu nih pendapatnya seperti apa tentang bahaya di lingkungan kerja. Mas Robi Eka. Monitor Mas Robi Eka. Oke. Mari ya. Iya, Mbak. Mas Robi Eka. Nah, Mas boleh bantu saya untuk identifikasi bahaya dari gambar-gambar berikut, Mas? Ya, di sini kita melihat ada tegangan listrik ya, tegangan TM, kabel TM. Kabel TM-nya yang di atas atap. Oke. Di sini kita melihat bahaya, resiko potensi bahayanya adalah tersengat listrik dan akan mengakibatkan kematian. Oke. Baik, terima kasih Mas Robi Eka atas bantuan jawabannya nih. Baik, teman-teman semuanya. Jadi, jika kita lihat gambar ini di satu lokasi yang sama, tapi kita coba ambil dari beberapa sisi ya. Kalau kita lihat, yang pertama sekali adalah posisi tiang ini berada di dalam bangunan rumah warga, gitu ya.
Jadi bukan di dalam pekarangan, melainkan di dalam rumah warga tersebut. Tentunya ketika kita mungkin melakukan pekerjaan untuk penarikan, terutama penarikan retail ya, ke rumah-rumah warga, kita harus melewati atau mengikuti jalur tegangan menengah tersebut. Salah satunya caranya dengan naik ke mungkin dak rumah warga ya, seperti itu. Nah, mungkin terkadang saking seriusnya bekerja gitu ya, tidak mengindahkan atau tidak tersadar akan bahaya di sekitar area pekerjaannya. Sebenarnya sudah mungkin rekan pekerja tersebut sudah mengetahui bahwa oh di situ ada tegangan menengah dan saya harus menjauh gitu. Ada tegangan menengah yang sangat cukup tinggi tegangannya, tapi ketika sudah melakukan pekerjaan seakan-akan lupa dengan bahaya yang ada. Nah, jadi pekerja tersebut ketika melakukan pekerjaan di dak rumah warga melakukan penarikan saat berdiri terkena tegangan menengah gitu. Nah, itu poin pertama yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran ya, bahwa kita juga harus aware sama bahaya di sekitar lokasi pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu gitu. Mungkin bahaya tersebut bisa mencelakakan kita atau mungkin menjadikan hampir celaka. Lalu yang kedua adalah fungsi pekerja yang lain. Mungkin rekan kerjanya atau mungkin pengawas K3-nya atau mungkin pengawas pekerjaannya yang bisa memberitahukan atau mengingatkan rekan-rekan yang ada di lapangan. Di sini posisinya pekerja ini bekerja sendirian, gitu, sehingga tidak ada yang mengingatkan mengenai bahaya tersebut dan sudah ditemukannya tidak sadarkan diri seperti itu, karena memang rekan kerjanya ini melakukan pekerjaan di sisi yang lain. Jadi biasanya kan kita berbagi dua sisi ya, seperti itu terkadang. Nah, di sini makanya mau saya tekankan untuk rekan-rekan usahakan sekali jangan sampai bekerja sendirian. Karena cukup banyak ditemukan kecelakaan karena pekerja itu inisiatif atau mungkin bekerja tidak dalam pengawasan. Begitu. Nah, mungkin itu lesson learn yang bisa kita ambil ya untuk pembelajaran dan kita harap tidak ada kejadian yang sama lagi. Baik, mungkin ada sedikit pesan bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia itu bukan hanya sebuah tagline saja, tapi konsistensi kita untuk mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap pelaksanaan pekerjaan memang sebuah keharusan dan juga sebuah kewajiban bagi diri masing-masing. Karena pada akhirnya seseorang di sana selalu menunggu dengan rasa cinta, yakni keluarga kita sendiri ya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu untuk materi safety training pada pagi hari ini. Kita lanjut mungkin ya ke sesi tanya jawab pada rekan-rekan yang ingin bertanya atau mungkin sharing tentang hal-hal yang pernah terjadi di lapangan, mungkin bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita bersama. Itu dipersilakan. Bisa melewat kolom chat atau mungkin langsung unmute aja ya. Baik, dipersilakan rekan-rekan. Untuk
Untuk rekan-rekan, dipersilakan bertanya atau mungkin sharing-sharing ya tentang kejadian-kejadian mungkin yang membahayakan pekerja di lapangan seperti itu, dan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan ya sehingga kejadian tersebut tidak menjadi kecelakaan kerja di lapangan. Ada Mas Taufik Mulyadi, ada yang ingin ditanyakan, Mas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya ya, Mbak. Oke. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana pendapat Kakak atau bagaimana apa saja resiko yang terjadi apabila kita bekerja di malam hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, Mas siapa tadi ya? Mas Taufik Mulyadi, Kak, dari Taufik, global.com. Taufik Mulyadi dari tim Global.com ya? Iya, Kak. Global Communication. Untuk cakupan pekerjaannya di wilayah mana aja nih, Mas? Untuk pemeliharaannya. Untuk daerah kerjanya di wilayah perhutanan, Kak, atau perbukitan. Perhutanan dan perbukitan, bukan Iya. maksud saya. Dari Global.com sendiri atau timnya Mas Taufik ini biasanya pekerjaannya untuk wilayah mana nih, Mas? Untuk wilayah Pekanbaru atau Padang? Oh iya, wilayah Padang, Kak. Wilayah Padang, oke. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Taufik Ya, Mulyadi ya dari Global.com. iya. Untuk pertanyaannya tadi, bagaimana atau apa saja sih resiko yang terjadi apabila kita bekerja di malam hari gitu ya? Iya. Oke. Tentunya yang pertama, mungkin saya izin langsung jawab aja ya, Mas ya. Jadi Ya. untuk pekerjaan di malam hari tentunya berbeda dengan pekerjaan di siang hari. Karena yang pertama dari sisi pencahayaan pastinya akan kurang ya dari segi pencahayaan. Mungkin teman-teman yang di siang hari saja ketika pekerjaan itu dilakukan, apalagi di ketinggian, itu tidak bisa berlama-lama berada di ketinggian gitu ya. Bisa karena panas terik atau mungkin fokusnya yang sudah menurun ketika terlalu lama di ketinggian. Misalnya di SUTET atau SUTT. Nah, apalagi teman-teman yang kurang dari segi penerangannya. Ini bisa jadi rekan-rekan tidak fokus untuk melakukan pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan di malam hari juga karena minim penerangan tersebut, sebenarnya bisa kita siasati ya dengan penggunaan misalnya headlamp atau tambahan penerangan untuk pekerjaan tersebut. Nah, untuk pekerjaan di malam hari, kita juga lihat kira-kira pekerjaan ini sudah dimulai dari siang hari atau seperti apa. Karena yang tadi saya sampaikan, untuk pekerjaan mungkin yang lebih dari 8 jam, karena kita kan biasanya pekerjaan di 8 jam kerja ya. Ketika lebih dari 8 jam kerja, itu mungkin dari sisi fokus pekerja sudah menurun, terus juga kondisi yang sudah tidak fit, dan lain sebagainya. Jadi,
untuk rekan-rekan dilihat kalau sudah melakukan progresnya dari pagi lalu lanjut ke malam hari dengan orang yang sama, tentunya akan ada overload time untuk bekerja gitu, mengakibatkan teman-teman sudah di kondisi yang tidak fit lagi, sehingga bisa saja menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu untuk pekerjaan di malam hari juga kita harus lihat ya jam-jam kritikal, karena jam-jam kritikal itu ternyata banyak angka kecelakaan kerja di sana. Jadi jam-jam kritikal di malam hari itu ada di jam 6 sore dan juga saat menjelang subuh. Nah, di situ rekan-rekan biasanya sudah harus beristirahat gitu. Memang tubuh manusia kan di malam hari itu baiknya untuk istirahat. Tetapi apabila memang biasanya ya teman-teman gangguan ini kan dikejar untuk percepatan ya, untuk penyelesaian gangguan. Nah, maka mungkin difokuskan untuk istirahatnya di siang hari. Tuh, jadi biasanya kan teman-teman ada shift kerja juga ya. Jadi mengikuti shift, memaksimalkan pekerjaan atau istirahat di siang hari, lalu lanjut progres di malam hari. Mungkin itu sih Mas, lebih ke kesehatan dan juga kelelahan kerja terkait pekerja itu sendiri, dan juga berisiko karena kurangnya pencahayaan di malam hari. Jatuhnya ke fokus pekerja juga sih nantinya, seperti itu. Itu mungkin Mas Taufik untuk jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan Kakak yaitu jadi untuk kita bekerja di lapangan ini minimal bekerja selama 8 jam ya Kak ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita dari pagi udah bekerja, terus kalau misalkan malam harinya diminta untuk lanjut kerja, jadi gimana solusinya Kak? Nah, untuk biasanya pemeliharaan sendiri ini kan karena 24 jam ya Mas ya. Untuk pekerjaannya itu sendiri itu kan dibagi dalam beberapa tim ya Mas. Biasanya kan dilakukan pergantian juga. Seperti itu. Nah, mungkin ada case-case lain ketika ada gangguan yang mengharuskan tim yang pagi harus lanjut ke tim yang malam. Nah, itu biasanya ada pergantian pekerja di sana. Nah, saya juga masih mungkin bertanya lagi nih, lanjut kerjanya itu biasanya case-nya seperti apa, Mas? Itu. Karena yang saya tahu untuk pemeliharaan sendiri ini kan terbagi beberapa tim ya, dan dengan orang yang berbeda gitu. Jadi biasanya kalau misalnya sudah bekerja dari tengah malam gitu sampai subuh, ini biasanya yang misalnya ada gangguan di pagi hari, ini akan berbeda tim yang ke lapangannya gitu. Gitu ya, Kak. Mungkin Mas Taufik bisa menjelaskan seperti apa yang dimaksud? Eh, mungkin kalau maaf ya Kak, kalau menurut dari saya itu mungkin kalau misalkan kita udah bekerja dari sore sampai malam ya Kak ya, Oke, atau sampai subuh lah ya. Mungkin besok harinya dikasih istirahat lah bagusnya ya kan, supaya untuk progres selanjutnya kondisi badan cukup fit untuk bekerja. Untuk menghindari kecelakaan kerja juga ya Kak ya. Kan di lokasi pekerja ini ada yang rawan, ada yang gimana ya kan. Jadi intinya itu demi
keselamatan dalam bekerja. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Ya, mungkin tadi ya itu shift kerja untuk teman-teman di pemeliharaan karena memang kan untuk pemeliharaan sendiri ini 24 jam ya harus standby. Seperti itu. Itu biasanya sih terbagi dalam beberapa tim. Lalu juga ya pengaturan shift tersebut sih harus mungkin adil ya dengan keseluruhan tim. Oke, Baik, terima kasih ya Kak atas penjelasannya. siap. Makasih banyak juga Mas Taufik. Ada lagi mungkin rekan yang lain? Menambahkan sedikit, Mbak. Halo, halo, Ya, boleh silakan Mas. Mbak, menambahkan sedikit yang dari rekan saya topik tadi. Mungkin maksudnya begini, Mbak. Kita masing-masing itu kan ada zona-zonanya per zona kerja itu. Jadi yang dimaksud shift tadi shiftnya kita nggak ada. Jadi untuk satu zona itu kita ada punya satu tim. Dalam satu tim itu 5 orang. Memang terkait dengan kita di pemeliharaan yang jam kerjanya standby 24 jam, untuk pergantian shiftnya memang nggak ada. Jadi memang kita itu tidak dituntut untuk percepatan up gangguan. Jadi mungkin tadinya tuh mereka topiknya tuh bilang tuh mereka bekerja dari pagi gitu kan. Sementara udah udah durasi 8 jam itu gangguan nggak up juga. Berarti kan lanjut terus sampai malam. Berarti itu yang dimaksudnya tadi itu Mbak. Mungkin berbeda ya, berbeda dengan yang bukan di pemeliharaan 24 jam ya. Nah, jadi kita istilahnya bekerja di malam hari itu bukan berarti kita nggak boleh, boleh dengan mungkin ada pendukung pencahayaan yang bagus dari timnya gitu, atau lokasi-lokasinya tuh yang nggak rawan gitu. Begitu Mbak. Kalau shiftnya nggak ada Mbak, Oke, berarti untuk zona sendiri ini tidak ada shift ya Mas ya? nggak ada. Oke, mungkin jika tidak bisa melakukan shift atau pergantian, ini tentunya harus didukung dengan alat-alat pencahayaan yang tadi dibilang. Jadi tools tambahan untuk bekerja di malam hari. Lalu juga koordinasi eh, ketika adanya gangguan itu kan pasti dilihat dulu ya lokasinya dari di seperti apa. Kira-kira bahaya yang mungkin sebelumnya itu eh, terjadi di lokasi tersebut itu memungkinkan atau enggak untuk bekerja. Eh, Sepertinya ketika sudah dilakukan koordinasi mungkin dengan pihak ICON, apabila memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan atau membahayakan rekan-rekan, sepertinya itu akan dilakukan seperti stop clock dulu ya, untuk nantinya dilanjutkan di keesokan harinya. Seperti itu. Jadi intinya mungkin bisa dikoordinasikan juga ya dengan pihak ICON yang nantinya mungkin juga akan melibatkan pihak PLN juga nih terkait mungkin aset mereka ini bisa dilakukan pemeliharaan di malam hari atau tidak tuh. Jadi dilihat juga dari bahaya yang ada di lokasi tersebut. Terima kasih banyak Mas. Tadi Mas Robi Eka ya dari Globalcom juga. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin rekan-rekan?
Untuk rekan-rekan Oparset dari Sumbekta, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan? Atau mungkin ada yang ingin sharing mengenai pengalaman di lapangan? Silakan rekan-rekan. Oke, mungkin jika sudah tidak ada, kita lanjut ke pengisian pretest untuk kegiatan training pada siang hari ini. Untuk pengisian post-test, silakan mengcopy linknya dari sekarang, karena link Zoom nanti akan saya tutup, dan post-test sendiri ini akan dibuka sampai pukul 4 sore. Jadi, rekan-rekan mungkin yang masih di lapangan bisa mengisikan nanti ya, karena kami tunggu sampai pukul 4 sore. Sebelum saya tutup link Zoom pada pagi hari ini, mungkin berkenan untuk menyalakan kameranya ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk kegiatan training pada siang hari ini. Dipersilakan mungkin kepada rekan-rekan agar bisa menyalakan kameranya karena akan dilakukan sesi dokumentasi pada siang hari ini. Oke, baik. Saya izin untuk sesi dokumentasi ya. Nanti mungkin bisa seperti ini untuk lambang zero accident atau 0 angka kecelakaan kerja di lapangan maupun dimanapun kita melakukan pekerjaan ya. Oke, akan saya ambil gambar. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya untuk kegiatan safety training online pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Untuk link post-test bisa di-copy dulu ya rekan-rekan. Bisa di-copy dulu karena link Zoom atau Zoom meeting-nya akan saya tutup dan linknya akan hilang. Tapi untuk pengisiannya sendiri akan dibuka sampai pukul 4 sore. Jadi silakan sambil melanjutkan pekerjaannya untuk mengisikan post-testnya. Diingatkan juga untuk post-test sendiri, untuk mendapatkan sertifikat sendiri, ini wajib tadi mengisikan daftar hadir, yang kedua mengisikan pretest, dan mengerjakan post-test. Untuk pretest dan post-test, ini minimal angka yang harus dicapai adalah 70. Jika rekan-rekan di bawah 70, nanti akan kami email, seperti itu, akan kami email melalui email K3KL Pusat Icon Plus, dan silakan mengerjakan remedial yang kami berikan. Seperti itu. Mungkin itu saja rekan-rekan semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan training online pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kelancaran untuk setiap pekerjaan kita dan juga
tidak ada kecelakaan kerja, khususnya di wilayah Sumatera bagian tengah ya, dari keseluruhan bidang. Itu saja rekan-rekan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya izin tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak Ada yang lebih penting dari jiwa manusia. karena tidak Ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. karena tidak Ada yang lebih penting dari jiwa manusia.